Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara buka blokir pajak kendaraan bermotor. Nah, buat teman-teman yang mungkin akan melakukan samsat ternyata malah nggak bisa karena kendaraan bermotornya itu sedang diblokir. Nah, tonton video ini sampai selesai ya, karena di sini saya akan bahas semuanya hingga tuntas. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita itu beli motor bekas atau mobil bekas, terus kemudian mau samsat, ternyata nggak bisa karena udah diblokir oleh pemilik lama, itu berarti orangnya itu udah lapor jual teman-teman. Karena nanti kalau dia nggak lapor jual, kalau dia beli kendaraan baru, itu nanti pajaknya akan besar karena terkena pajak progresif. Sehingga dia itu lapor jual, sehingga motor lamanya dia itu sudah terblokir. Nah, gimana sih cara buka blokirnya? Nah, sebelum saya bahas ke situ, saya akan jelaskan dulu tentang macam-macam blokir kendaraan. Ini menurut Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2001 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pajak kendaraan itu bisa diblokir karena beberapa hal ya. Yang pertama itu karena permintaan pemilik kendaraan, karena kendaraannya dijual belikan, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalnya motor itu udah dijual, biasanya itu pemilik lamanya itu akan lapor jual atau memblokir STNK-nya supaya dia tidak terkena pajak progresif saat dia membeli kendaraan baru ya. Jadi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman itu mau samsat, otomatis nggak bisa. Jadi harus dibuka dulu blokirnya karena sama pemilik lamanya udah diblokir. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan pindah tangan kepemilikan kendaraan jika kendaraan itu dibawa lari atau dicuri ya. Ini bisa juga kalau misalnya kendaraan teman-teman amit-amit ya dicuri, teman-teman bisa memblokir STNK-nya supaya kalau misalnya sama pencurinya ini dijual dan suatu saat itu disamsatkan, ini udah nggak bisa karena STNK-nya udah diblokir ya. Karena kalau pencuri kan nggak mungkin bawa STNK-nya juga ya, kecuali kalau misalnya teman-teman itu naruh STNK-nya di jok kayak gitu ya. Jadi sebaiknya jangan taruh STNK di jok, ini untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, perlindungan bagi kreditur jika pemilik kendaraan jaminan tidak bisa melunasi pinjaman atau kredit. Jadi ini untuk motor-motor yang leasing ya, dari leasing ya, ini krediturnya itu bisa memblokir STNK-nya jika si peminjam ini nggak bisa melunasi kreditnya. Karena bahaya banget ya kalau misalnya itu dibiarkan gitu aja bisa dibawa motornya sedangkan kreditnya nggak dibayar. Nah, ini untuk perlindungan bagi krediturnya. Kemudian yang keempat adalah kendaraan terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Nah, ini juga banyak banget ya teman-teman, karena sekarang ini kita udah tahu ada e-tilang ya. Jadi ini berbahaya banget kalau misalnya kita kena tilang, pasti itu STNK kita terblokir. Jadi kita harus membayar tilang itu. Kalau nggak dibayar ya otomatis kita nggak bisa samsat, nggak bisa gimana-gimana karena STNK kita itu udah diblokir teman-teman. Nah, akan saya jelaskan juga ya berikutnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kendaraan diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri gitu. Jadi misalnya untuk tabrak lari, untuk ya pokoknya untuk kecelakaan lalu lintas kayak gitu, biasanya STNK ini juga diblokir teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena melarikan diri, nggak kooperatif, nggak menyelesaikan permasalahannya gitu. Satu-satunya jalan supaya orang itu terbelenggu gitu kan ibaratnya, yaitu dengan diblokir STNK-nya. Nah, apa aja sih syarat buka blokir kendaraan itu dan gimana nanti caranya gitu. Oke, saya bahas dulu untuk persyaratannya ya teman-teman. Persyaratannya itu yang pertama adalah surat permohonan buka blokir. Nanti ini ada di samsat ya. Kemudian buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB asli dan fotokopi. Kemudian STNK asli dan fotokopi. Kemudian KTP pemilik kendaraan asli dan fotokopi. Terus kemudian kwitansi beli kendaraan jika membeli kendaraan bekas ya, biasanya ini perlu materai juga. Kemudian bukti cek fisik kendaraan dari samsat. Nah, kalau misalnya teman-teman ini karena kredit diblokir ya, teman-teman harus melunasi tagihan pinjaman atau kredit jika memang itu untuk dilakukan oleh krediturnya yang blokir ya. Jadi teman-teman harus melunasi dulu kalau mau buka blokirnya.
Kemudian kalau misalnya diblokirnya itu karena kena tilang, ya teman-teman harus melunasi dulu tagihan e-tilangnya jika memang itu pemblokirannya karena pelanggaran lalu lintas ya teman-teman. Kemudian jika STNK teman-teman itu terblokir karena telat membayar denda e-tilang, teman-teman hanya perlu membayar denda tilangnya aja. Nanti Samsat akan otomatis mengeluarkan surat buka blokir. Nah, ini akan beda ceritanya kalau misalnya pemblokirannya itu karena pemilik pertamanya itu udah lapor jual atau sudah memblokir STNK-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli kendaraan bermotor bekas gitu ya, biasanya itu pemilik lama akan melakukan lapor jual supaya nantinya kalau misalnya dia mau beli kendaraan baru lagi tidak terkena pajak progresif. Teman-teman bisa search ya, apa sih pajak progresif itu jika teman-teman kurang paham tentang pengertian pajak progresif. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka teman-teman harus melakukan balik nama kendaraan teman-teman supaya STNK-nya itu udah atas nama teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita beli second, pasti di STNK-nya itu kan atas nama pemilik lama. Nah, teman-teman harus melakukan balik nama kendaraan teman-teman. Dan kalau misalnya kendaraannya itu dari luar daerah, maka teman-teman juga harus melakukan mutasi kendaraan. Jadi misalnya teman-teman itu beli kendaraan dari kota A, terus kemudian teman-teman bawa ke kota B karena domisili teman-teman itu di kota B gitu ya, maka teman-teman harus melakukan mutasi kendaraan tersebut gitu. Setelah dimutasi nanti dibalik nama di Samsat yang baru. Tapi kalau misalnya itu masih satu daerah, misalnya sama-sama kabupatennya sama gitu ya teman-teman, maka nggak perlu melakukan mutasi kendaraan, cukup melakukan balik nama aja. Jadi seperti itu. Dan untuk cara balik nama dan juga mutasi kendaraan ini sudah saya jelaskan teman-teman di video saya. Nanti saya taruh di deskripsi ya linknya ya, untuk alur mutasi dan juga balik nama kendaraan, serta ada rincian biayanya juga nanti di sana teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira berapa sih biaya yang kita butuhkan jika kita mau melakukan buka blokir atau kita mau melakukan balik nama dan juga mutasi kendaraan kita gitu. Nanti teman-teman tonton dulu videonya supaya teman-teman itu ada gambaran gimana sih cara mutasi dan juga balik nama kendaraan dan berapa kira-kira biayanya, supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan biayanya juga gitu ya. Oke, jadi gitu buat teman-teman yang mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung komen aja di bawah ini ya, atau bisa teman-teman langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Evi Wahyu. Bye!